Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roy Anja Suprayogi di hari ke-12 kita berpuasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua terkait dengan identity atau identitas. Kenapa ini penting? Saya share kepada teman-teman semua karena ternyata kita memiliki banyak identitas, dan identitas yang kita sematkan di dalam diri kita itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang memberdayakan, ada yang juga melemahkan. Nah, identity ini adalah bagian dari tahapan neurological level yang dibahas di NLP. Dan kali ini saya akan fokus membahas tentang identity. Kalau di YouTube saya, ya itu ada, kita membahas tentang bagaimana belief dan value itu ada. Nah, tetapi di video kali ini saya akan membahas tentang identity. Apapun profesi Anda, apapun peran Anda saat ini, apakah Anda menjadi seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, seorang suami, seorang sales leader, seorang pimpinan di sebuah perusahaan, seorang guru, seorang trainer, seorang coach, pasti ada identitas yang teman-teman sematkan di dalam diri teman-teman. Dan identitas itu sebenarnya banyak, ya. Identitas kita sebagai seorang coach, identitas sebagai seorang kepala rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks tertentu kita akan menyematkan identitas yang berbeda-beda. Tetapi di balik itu semua ternyata ada identitas yang sama, yang membentuk itu semua. Ya, bisa jadi dibentuk oleh belief dan value, keyakinan dan sistem nilai yang ada di dalam diri kita. Oke. Nah, ketika Anda contoh menjadi seorang sales leader, ya, seorang sales leader atau seorang sales, dan ketika Anda menjual, ya, teman-teman itu sedang pakai identitas seorang sales yang seperti apa? Oke, ini penting. Apakah teman-teman menyematkan identitas sebagai seorang sales yang tangguh, seorang sales yang tahan banting, seorang sales yang gigih, atau sebaliknya? Teman-teman menyematkan seorang sales yang ketika ditolak, saya mundur ke belakang. Ketika ada hambatan, teman-teman gampang menyerah. Atau ketika ada hambatan, tantangan, dan rintangan, Anda sudah, aduh saya nggak kuat deh gitu. Identitas seperti apa yang teman-teman sematkan sebagai seorang sales? Apakah identitas seorang sales yang hebat, tangguh, luar biasa, atau yang lemah, letih, lesu, loyo, lunglai? Nah, itu penting. Kemudian ketika Anda seorang trainer, seorang coach, identitas trainer seperti apa yang ada di dalam diri Anda? Identitas seperti apa yang Anda sematkan di dalam pikiran dan perasaan Anda? Itu penting sekali. Atau sebagai kepala rumah tangga atau sebagai seorang suami, identitas suami seperti apa yang Anda, yang teman-teman sematkan di dalam diri Anda? Apakah Anda seorang suami yang pemarah atau penyayang? Apakah teman-teman sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atau lalai? Itu juga penting sekali yang harus teman-teman fahami. Dan ternyata kalau kita kulik, kalau kita zoom in lagi ke dalam diri kita, ternyata ada identitas-identitas yang saat ini atau selama ini itu kurang memberdayakan diri teman-teman, ya. Jujurlah kepada diri teman-teman sendiri, ya, sambil teman-teman melakukan muhasabah, teman-teman melakukan refleksi diri. Coba cek identitas seperti apa yang paling dominan, yang paling melekat di dalam diri teman-teman. Coba tulis, coba checklist sesuai dengan peran teman-teman masing-masing. Karena kita pasti multi peran, ya, peran di rumah, peran di masyarakat, peran di pekerjaan, di bisnis, itu berbeda-beda. Sekarang coba tarik garis merah, benang merahnya. Menurut teman-teman itu di profesi tersebut, di peran tersebut, teman-teman menyematkan identitas seperti apa?
Kalau ternyata identitas yang ada di dalam diri teman-teman itu adalah identitas yang kurang memberdayakan diri teman-teman, yuk sama-sama kita cari lawannya. Kita cari yang membedakan antara itu. Yang tadinya tidak memberdayakan, cari sesuatu yang memberdayakan. Dan itu penting sekali. Ketika kita sudah menemukan identitas yang melekat di dalam diri kita dan kita temukan identitas yang memberdayakan diri kita, kita coba install itu di dalam pikiran dan perasaan kita. Kita bisa melakukan sugesti kepada diri kita. Kita melakukan afirmasi ke dalam diri kita. Saya adalah seorang sales yang hebat, yang bertanggung jawab dan gigih dalam melakukan bisnis saya. Atau saya adalah seorang leader yang bisa menginspirasi. Dan itu teman-teman bisa lakukan. Atau saya adalah seorang suami yang hebat, yang bertanggung jawab. Coba lakukan itu ketika teman-teman mau tidur, afirmasikan dan lakukan itu dengan belief, dengan penuh keyakinan dan masukkan nilai-nilai yang Anda miliki dalam kehidupan teman-teman. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan kualitas kehidupan kita jauh lebih meningkat lagi, berkualitas lagi. Itu saja sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.